Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Bianca Antoni dan Esmeralda Azahira Sutanto. Kami dari kelompok 1 kelas F mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan memaparkan karya tulis ilmiah yang sudah kami buat berjudul Pengaruh Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terhadap Komunikasi Orang Tua dengan Anak yang diampu oleh Bu Prima Dwi Yulianti. Yang pertama adalah latar belakang. Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara luas dan dikemas berbentuk audio serta visual. Para pembuat film menggunakan film sebagai media untuk menyampaikan pesan moral maupun sosial secara tersirat kepada penonton. Pesan-pesan yang terdapat pada film akan dikomunikasikan kepada penonton. Setelah itu, penonton akan memahami maksud dari pesan tersebut sehingga penonton akan merubah mindset-nya sesuai dengan apa yang mereka pahami dari film tersebut. Pada tahun 2020 lalu, telah rilis sebuah film dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film ini berusaha menyampaikan perasaan yang dirasakan oleh anak apabila di dalam keluarga terdapat fenomena pilih kasih, serta pentingnya melakukan komunikasi dengan anak. Diharapkan dengan rilisnya film ini dapat menyadarkan dan mendorong penonton terlebih orang tua untuk ikut serta menjalin komunikasi yang baik dengan anak, agar dapat saling mengerti dan menjaga hubungan baik di dalam keluarga. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi metode penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Mulung 2007. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penulis dapat memenuhi tujuan dari penelitian ini dengan temuan data yang lengkap, mendalam, dan valid. Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara yang lebih mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan kredibel. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dengan proses pencarian informan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyuntingan data yang akan dilakukan pada tanggal 13 sampai 28 Mei 2022. Narasumber ialah mahasiswa Ilmu Komunikasi Konveteran Jakarta semester 2, yakni Tiara, Natasha, Shiva, dan Amadea, serta mahasiswa Arkeologi Universitas Indonesia semester 4, yakni Mahesi Diva. Jenis wawancara yang akan peneliti lakukan ialah wawancara semi berstruktur, karena jenis wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang luas serta draw state atau informasi yang tidak berguna dalam penelitian yang rendah. Pandangan yang diperoleh dari wawancara semi berstruktur ini akan lebih sesuai dengan topik penelitian sehingga tujuan penelitian akan lebih mudah tercapai. Di sini ada pembahasan dari KTI kami yang yaitu pengaruh NKCTI terhadap komunikasi dan orang tua. Jadi pembahasannya dari hasil wawancara, pengaruh yang dihasilkan dari menonton film ini lebih kepada perubahan perilaku atau behavioral. Beberapa narasumber mengaku bahwa setelah menonton film ini, perilaku mereka terhadap orang tua atau sebaliknya menjadi lebih terbuka satu sama lain. Orang tua tidak lagi bersikap diktator, orang tua menjadi lebih memahami posisi anak dan lebih mementingkan keluarga di atas segalanya. Kemudian perubahan perilaku ini tentu membawa pengaruh yang baik terhadap hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Meskipun demikian, beberapa narasumber tidak begitu merasakan perubahan komunikasi yang besar setelah menonton NKCTHI, sebab banyak dari narasumber yang sudah memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua. Selanjutnya masih pembahasan. Berdasarkan wawancara ini juga diketahui bahwa komunikasi yang diharapkan antara anak dengan orang tua itu adalah komunikasi yang bersifat terbuka, sehingga tidak perlu ada yang ditutupi antara satu sama lain. Selain itu, narasumber juga berharap bisa berkomunikasi secara intens dengan orang tua. Adapun tanggapan narasumber terhadap film ini berdasarkan wawancara ialah film ini layak ditonton bersama keluarga karena selain dari permainan yang bagus, alur cerita pada film ini juga sangat menarik dan sangat berkaitan dengan kehidupan nyata.
Kesimpulan, dari hasil penelitian diketahui bahwa film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini mampu memberikan pengaruh berupa behavioral atau perubahan sikap yang membuat komunikasi serta hubungan anak dengan orang tua menjadi lebih baik. Dengan menonton film ini, kebanyakan narasumber menjadi lebih terbuka, perhatian, dan mementingkan keluarga di atas segalanya. Begitupun dengan orang tua dari narasumber yang merubah sikapnya menjadi tidak diktator. Meskipun kebanyakan narasumber tidak begitu merasakan adanya perubahan komunikasi dikarenakan sudah memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua, tetap saja tidak menutup kemungkinan bahwa film ini dapat mempengaruhi komunikasi yang lebih baik antara anak dan orang tua. Lanjutan dari kesimpulan ialah berdasarkan wawancara diketahui pula bahwa komunikasi yang diharapkan oleh anak kepada orang tua yaitu komunikasi yang intens dan terbuka. Menurut narasumber, film ini merupakan film rekomendasi karena dari segi aktor yang bagus serta alur yang sangat menarik. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.